Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hidayati bi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang penuh berkah ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai syekh. Alhamdulillah dengan berjamaah dan juga dengan salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita atur kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu masih banyak nih. Ibu masih ada. Alhamdulillah. Biasa kemajuan kalau begini. Yang sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus masjid daripada Masjid Nurul Huda dan Nurul Ustaz Nafis dan juga Ustaz Hasanuddin serta satu lainnya yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pada umur sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah rabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita berkeyakinan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diijabah? Dari bulan Rajab kita baca doa. Ya, doa apa yang kita baca? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua sampai ke bulan Ramadan. Ya, berarti kita diterima tuh doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan terus kita ya sampai ke Ramadan pada waktu berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad adalah umat yang penuh keberuntungan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang paling baik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus di bulan suci Ramadan ini, ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan buat kita sebagai umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat selain Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsu khisalin la yu'tahunna ummati qabli." La yu'tahunna ummati qabli. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada umatku 5 perkara dalam bulan suci Ramadan ini, 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Yang pertama adalah malam pertama di bulan suci Ramadan Allah memandang kepada kita semua nih sebagai hamba-hambanya. Dan barang siapa yang mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala, mendapat nazar dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal diazab selama-lamanya. Itu yang pertama. Namun kita semua mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita bergembira tuh, bersyukur masuk bulan suci Ramadan, ya. Man fariha bidul Ramadan, maka jasa jauh ada gembira kita dengan datang bulan suci Ramadan. Di malam pertama kita siap
siap deh ibadah niat ya ibadah 9 full. Nah mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam pertama tuh. Orang yang berpandangan Allah Subhanahu Wa Taala di malam pertama nggak bakal tuh mendapat azab disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Ya amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang nggak didapetin oleh umat sebelum Nabi Muhammad yaitu bau mulutnya kita nih di bulan suci Ramadan lebih wangi daripada misik minyak kasturi. Kapan? Nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La hulu bi fadl sa'id adiyabu minal misik indallah yaumil qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nanti mulut-mulut kita tuh yang keluar daripada nggak sedap. Nanti di akhirat itu dia lebih wangi daripada minyak misik. Pahalanya lebih gede daripada orang pakai minyak misik itu pahalanya gede tuh. Ya, artinya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Allah Subhanahu berikan pahala yang banyak buat kita nih. Makanya jangan pakai siwak tuh, dimakruhkan. Ya, setelah apa? Setelah zawal kita dimakruhkan pakai siwak. Biar apa? Biarin nih wanginya tuh, baunya biar memesak. Tapi kalau di sini kita jangan coba-coba cium deh. Ya nanti di akhirat insya Allah lebih wangi daripada minyak misik. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya yang memberikan kepada kita umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat lain. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat untuk beristighfar siang dan malam di bulan Ramadan ini buat kita. Ya, jadi kita nih siang dan malam mendapat istighfarnya malaikat. Apa istighfar? Mintanya ampun, permintaan ampun malaikat ya buat kita, buat yang ibadah nih, ya buat yang ibadah, buat yang benar-benar mensucikan bulan suci Ramadan. Jangan sampai nih, ya nggak mensucikan bulan suci Ramadan. Karena bukan dapat doa dari malaikat, dapat laknat mau tidak. Terus cara singkat yang keempat apa? Yang keempat yang memang Allah berikan buat kita umat Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini yaitu surga disuruh berhias bersiap-siap ya untuk apa? Untuk menyambut kita semua nanti insyaallah. Jadi ini wasta'idi surga itu berhias dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Makanya beruntung orang yang meninggal di bulan suci Ramadan ya insyaallah langsung masuk surga ya ruhnya kalau terima tuh ya. Maka kita minta apa minta meninggal di bulan suci Ramadan. Tapi yang sekarang nanti deh ya kalau udah umur berapa tahun 50 tahun deh ya udah tua baru kita minta yang sekarang karena utang masih banyak kali ya urusan masih banyak yang sekarang. Nah yang kelima apa yang kelima? Yang kelima adalah nanti di akhir bulan suci Ramadan orang yang beribadah yang kuat istiqomah di akhir bulan suci Ramadan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ya. Di samping kita mendapat tadi itu beberapa keistimewaan juga kita diberikan ada tempat-tempat yang memang khusus buat kita berdoa di bulan suci Ramadan ini yang gak bakal dijaga, gak bakal ditolak ya. Inna lis-shaim doa mustajab la yurad inda iftar. Nah ketika kita puasa buka tuh jangan kita sia-siakan. Itu di situ ada doa yang memang Allah nggak tolak kalau kita berdoa. Ya kapan? Ketika buka puasa. Ya maka buka puasa yang benar. Ambil korban dulu, minum baru kita doa. Doa yang biasa kita baca, Allah balas itu, ketika baru sampai habis selesai. Ada doa dari Nabi yang kalau kita baca doa ini, pahalanya besar benar. Ya, kata Nabi dari Sayyidina Anas dan riwayatnya, ma min muslimin yasumu ya yaqulu li ifalihi ya azim anta ilahi la ilaha ghairu tikbir dzabal azim kaita wa la dzabal azim illa azim. Apa enggak? Ini doa ini Nabi ajarin. Buat apa? Siapa yang baca doa ini ketika dia buka ya layak Allah ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya seperti dia baru melahirkan ibunya. Jadi dosa benar-benar
dosa kita habis deh. Benar-benar insya Allah. Ya, ketika kita buka puasa baca doa tadi, memang boleh ditulis sih, dibagiin ya. Nah, tuh ya. Dan itu disuruh apalin, disuruh bagiin, suruh ajarin buat anak-anak kita, istri kita. Kenapa? Karena itu doa yang memang disukai Allah dan Rasulnya, dan juga untuk apa? Untuk keberkahan, kemudahan urusan dunia dan akhirat. Oh, ya. Kira-kira apa enggak? Ya Azim, ya Azim, as-salillahi, la ilaha ghairu, ighfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Bahkan di situ juga kita minta nih, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, ya minta apa yang kita mau. Kita suruh khotimah, husnul khotimah, ya, dimudahkan segala urusan kita. Yang belum kerja, belum kita masih kerja, kita di situ. Yang belum kawin juga, ya, yang mau nambah boleh juga, nggak apa-apa. Di situ minta tuh, karena di situ doa mustajab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sibuk apa? Sibuk balas dendam, ya, sibuk kita makan, korma apa lagi, tolak, ya, ini itu ya kan. Kita seadanya dulu, kalau kita baca doa, nah itu situ, jangan terlewatkan. Kan doa mustajab di situ, ya, minta apapun yang kita minta, insya Allah kabul. Yang belum punya anak, minta sama Allah. Yang pengen pergi haji, pergi umrah, minta di situ, insya Allah kasih. Karena kasih janji Nabi itu, nggak turun, nggak ditolak tuh, dosa doa di situ. Ya, jangan sekalian. Yang kelima yang terakhir tadi itu, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, intinya kita ini tujuan kita hidup di dunia, setelah meninggal dunia nanti di mana tempatnya kita kepengen? Di surga, ya, surga itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Nabi, orang-orang penduduk surga di dunia udah ada cirinya. Penduduk surga di dunia ada ciri-cirinya, ya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah ja'ala bani Adam sama dia ahli solid. Arba'un li ahli jannah wa arba'un minha li ahli nar. Ahli nar, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan buat kita nih Bani Adam, anak-anak Adam, 8 sifat, 8 perkara. Yang 4 itu Allah berikan ciri, ya, untuk siapa? Untuk ahli surga. Kira-kira kita ada kan nih? Ya, 4 perkara buat ahli surga, 4 perkara ahli neraka. Yang pertama, ciri ahli surga yang kata Nabi, ya, yaitu yang pertama wajhul mali. Apa wajhul mali? Mukanya yang selalu berseri-seri, enak dipandang, selalu senyum. Ya, ada orang nyapa di depan orang enak, tapi enak cemberut tadi. Nah ini hati-hati nih, orang yang suka cemberut nih, ya, ini akhirnya nih hati-hati. Ya, makanya kita biasain, muka kita biar enak dipandang. Ya, penyakit nggak bener kenapa? Ibu-ibu suka cemberut kan nih sama laki nih? Hati-hati ibu-ibu nih kalau suka cemberut, ya. Nah itu ciri, ya, kebalikan daripada ahli surga, berarti ini ahli neraka. Yang pertama tuh, ya. Yang kedua, lisanun fasih, lidahnya enak kalau ngomong, nggak suka nyakitin orang, nggak suka ngomongin orang, nggak suka nyerang orang. Ini lidahnya, ya, lidah nampak tulang. Selamat lisan biar lisan. Selamat orang tergantung bagaimana dia melihara lidahnya. Ya. Jadi ciri daripada ahli surga, lidahnya enak kalau ngomong, nggak suka nyakitin orang. Apalagi kalau si Ramadan nih, ya, hati-hati, jangan sampai kita puasa juga tapi ngomongin orang, puasa juga tapi bilain orang, puasa juga tapi bikin orang. Jangan. Kenapa? Karena puasa kita gak ada apa-apanya nanti, cuma ada apa haus doang. Ya, pernah di zaman Nabi SAW ada 2 perempuan rajin puasa. Akhirnya singkat cerita dipanggil sama Nabi. Dia perempuan 2 nih, kasih mangkok, suruh muntah. Lagi puasa muntah, ternyata keluar 2 anak. Yang satu lagi juga sama disuruh muntah. Tuh. Jadi ketika puasa disuruh muntah, yang keluar di mulutnya darah anak, ya. Bau busuk. Apa kata Nabi? Kalian berdua, ya, menjaga daripada harta yang diharamkan, tapi kita menjaga yang diharamkan, menjaga yang diharamkan, tapi kita menjaga yang diharamkan. Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa tadi itu dia
tiba juga puasa, ngomongin orang juga jangan. Ya kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala puasa. Justru dapat dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, golput naki. Golput naki, artinya suci, bersih. Nah ini sih orang-orang yang ahli surga. Nggak hasad, nggak dengki, nggak sombong, nggak takabur. Nih, ya penyakit hati buang-buangin. Ya, nah ini, ya, nah ini semua keterangan-keterangannya nggak bisa di sini disampaikan. Karena di sekali nanti adanya, ya, semua itu ada di sekali. Insya Allah setelah lebaran kita bisa ngaji lagi itu, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang keempat apa? Jadi ahli surga adalah ya sahih. Apa yang sahih? Tangannya murah, gampang ngasih orang. Ada terobos sengaja ngasih. Ini ada terobos pura-pura tidur nih. Ya, gampangan ngasih itu. Nah ini ahli surga. Kalau bisa memang kita setiap hari sedekah. Tuh, pahala surga masya Allah luar biasa. Jadi utamanya luar biasa. Satu yang bisa pernah di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi Siti Aisyah radhiyallahu, dia melihat seorang perempuan tangannya semper. Tangannya semper, tahu semper nggak? Dia lumpuh. Siti Aisyah nanya tuh kenapa tangannya lumpuh? Karena Nabi Siti Aisyah bercerita bahwa dia pernah dahulu mimpi si perempuan yang tangannya semper mimpi kiamat terjadi. Ketika kiamat terjadi, dia melihat bapaknya lagi masih minum orang-orang, ya. Akhirnya dia melihat ibunya juga, ibunya lagi kehausan di pojokan, kehausan lagi luar biasa, ya, kesakitan. Dia tanya sama ibu bapaknya, wah yang itu, ya, kesian orang ibu ini kok nggak dikasih minum orang lain. Kata bapaknya apa? Jadi memang udah bagiannya, Si ibu tuh megang lemak atau lemak, gaji disebut sama dia tuh. Daripada kehausan lagi apa namanya? Kiamat, sama lagi kiamat. Akhirnya si anak kesian juga sama ibunya. Diambil tuh bapaknya dan kasih ibunya. Ketika mau dikasih ada omongan tuh, kata ada suara, ya, hati, nggak ada rupanya. Ada tuh suara, jangan kau kasih tuh minum orang tersebut. Ya kenapa? Kalau kau minum, tangan kau akan apa? Kau akan lumpuh tadi. Dikasih minum juga, karena kesian sama ibunya. Ternyata setelah bangun, tangannya benar-benar lumpuh. Ya. Nah ini kenapa tuh si ibu nggak dikasih minum sama bapaknya? Bapaknya orang murah. Ketika hidup, dia pemurah. Gampang ngasih duit, tuh, gampang ngasih sodako. Ibunya boleh banget. Bakhil, butuh kasir, kepada kuning. Satu-satunya kebaikan pernah dia cuma ngasih apa? Tadi tuh kasih lantaran, ya, gaji yang nggak sudah makan sama tukang minta itu doang tuh ngasih tuh. Akhirnya kalau tunjukin tetap dia walaupun itu suatu hal yang nggak berguna, kalau kasih di akhirat berguna buat dia. Tuh apalagi kita masuk duit buat masjid, buat masya Allah di akhirat kita bahagia deh insya Allah. Ya itu ciri-ciri surga. Empat lagi insya Allah apa waktu deh, ya. Kami udah miring nih, udah pada ngantuk, udah capek, ya. Nah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di malam yang penuh berkah ini Allah panjang umur kita, sehatkan badan kita, kemudian segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan tidak pada sehat afiat, penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya sampaikan. Bila kita